Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yana Radha Prabowo dari Prodi Ilmu Politik B semester 1. Ingin mengerjakan tugas Al-Quran dan Hadis. Dengan materi yang saya bawa ialah Al-Quran dan Hadis. Pengertian Al-Quran dan Hadis ialah secara etimologi atau secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu Qara'a, ya Quran, dan Qur'ana, yang berarti bacaan. Hal itu sendiri dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Al-Quran itu sendiri ialah berterminologi atau beristilah Al-Kalamallahu Al-Kalamallahu Al-Muwajjizu Al-Munazzalu ala Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Maktubu fil Masahifi Al-Manqulu Bitawatiri Al-Muta'abbadu bitilawatihi, yang berarti kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir dan beribadah jika membacanya. Pengertian hadis ialah ma udifa ala nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan au fi'lan au taqriran au nahwa zalik, yang berarti sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, perbuatan, pernyataan atau lain sebagainya. Keutamaan membaca Al-Quran ialah sebagai berikut. An Abi Umamah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa inna ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi, yang artinya Abu Umamah Al-Bahili berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ini berarti bagai jika seseorang dekat dengan Al-Quran ketika di dunianya, maka Al-Quran akan dekat dengan dia di akhiratnya. Orang yang dekat dengan Al-Quran atau orang yang berteman dengan Al-Quran akan mendapatkan penyelamatan dari Al-Quran itu sendiri dan akan aman ketika hari akhir. Hadis kedua berbunyi an Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanati bi'asrin amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Artinya Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu, mim lam satu, dan mim satu. Hadis riwayat Tirmizi. Di sini bisa dilihat oleh kita sendiri bahwa keutamaan membaca Al-Quran ialah mendapat pahala yang sangat berlipat-lipat, yaitu ketika seseorang membaca alif lam mim itu bukan satu huruf, melainkan 3 huruf, dan 3 huruf itu dikali dengan 10 kebaikan. Jadi ketika kita membaca alif lam mim itu sudah mendapat 30 kebaikan. Perintah berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa inna tanaza'tum
fi syai'in fardu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang berarti hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa. Jadi jikalau di Al-Quran jelas bahwa kita harus menaati Allah dan menaati Rasul, dan jika di dalam kehidupan kita terdapat banyak perselisihan di antara kita semua, maka kita dianjurkan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun ayat lain yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang berarti, dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras akan hukuman. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Ayat ini memberikan kita gambaran bahwa apa yang diberi oleh Allah dan diturunkan kepada Rasul ialah sebuah peringatan sekaligus sebuah penyelamatan bagi kita semua. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali ayat-ayat yang tentang mengajarkan kita bagaimana cara kehidupan dan bagaimana cara berkehidupan yang baik, dan juga menjauhi semua larangannya. Jikalau kita misalkan masih tidak menaati larangan itu, Allah bakal sungguh sangat marah. Larangan mengabaikan Al-Quran dan Al-Hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushakkir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minina tuwallu ma tawalla wa tusli jahannam wa sa'at masira. Dan artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Ayat ini ialah memberi peringatan kepada kita bahwa kita harus mengikuti ajaran Allah dan Rasul, dan apabila kita mengabaikannya maka kita akan terus disesatkan oleh Allah dan kita akan dimasukkan ke dalam tempat yang seburuk-buruknya tempat, yaitu neraka Jahannam. Adapun ayat lain yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa may yashaqqillaha fa innallaha syadidul iqab. Yang artinya, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Jadi kita sebagai umat manusia dan umat muslim, kita harus mengikuti apapun yang Allah perintahkan dan apapun yang Rasul anjurkan, dan janganlah kita menjauhi segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena itu sebuah kebenaran. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi